Halo dan selamat datang di video tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membagikan paduan membuat WebGIS di Kabupaten Ende menggunakan Leaflet.js. Kabupaten Ende yang terletak di pesisir selatan Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi geografis dan sosial yang penting untuk dikembangkan melalui pemetaan digital. Melalui WebGIS ini, kami menampilkan dua informasi utama, yaitu peta administrasi Kabupaten Ende yang menampilkan batas-batas wilayah kecamatan sebagai dasar visualisasi spasial. Peta ini membantu pengguna memahami struktur pemerintahan wilayah serta hierarkis dan terstruktur. Peta tematik juga jumlah sekolah yang memvisualisasikan sebaran lembaga pendidikan di setiap kecamatan. Data ini sangat penting untuk mendukung perancangan pendidikan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Ende. WebGIS ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga menjembatani menuju transformasi digital dalam pengelolaan informasi daerah, khususnya dalam sektor pendidikan dan tata ruang. Mari kita mulai proses pembuatan WebGIS ini, mulai dari persiapan lingkungan kerja, pengolahan data spasial, hingga integrasi ke dalam platform interaktif berbasis web menggunakan teknologi Leaflet.js. Selamat menyaksikan dan semoga tutorial ini bermanfaat. Baik, selamat sore, selamat datang di tutorial pembuatan WebGIS menggunakan Coordinator 4 dan Leaflet.js. Kami dari kelompok 8 akan membantu Anda step by step untuk membangun aplikasi WebGIS yang fungsional. Tutorial ini cocok untuk pemula yang ingin belajar mengintegrasikan peta interaktif ke dalam aplikasi web. Oke, jadi kita mulai dari persiapan yang pertama itu kita mendownload atau menginstal Visual Studio Code. Nanti kalian boleh masuk di Google Chrome, lalu klik Visual VS Code, lalu pilih Visual Studio Code yang pertama ini, lalu nanti klik masuk ke dalam, lalu pilih Download for Windows. Visual Studio Code itu sebagai teks editor utama kita. Visual Studio Code adalah editor yang powerful dan gratis untuk development web. Jadi selanjutnya yang kedua itu kita install Coordinator 4. Kita kembali dulu, kita masuk di Visual Studio Code, lalu kita pilih extension, lalu di sini kita klik saja, boleh ketik di sini, tapi kebetulan di sini kan sudah mencarinya, ada pencarian di sini Coordinator 4 snippets. Jadi ini kebetulan kami sudah menginstalnya juga. Jadi ini kalau boleh menginstalnya, nanti di sini ada muncul install, tapi ini sudah muncul install, berarti sudah terinstall ya. Selanjutnya itu kita kembali ke Google Chrome, kita menginstal Exam. Kita masuk ke Google Chrome, kita menginstal Exam Asme. Kita boleh cari, kita klik saja download Exam. Kebetulan di sini kami sudah mendownloadnya. Jadi Exam ini dia untuk web server. Exam itu sebagai web server. Jadi Exam ini sebagai web server. Saya ulang saya kakak. Nanti potong saya. Oke, jadi baik. Untuk menjalankan aplikasi PHP kita membutuhkan web server, atau Exam adalah solusi yang praktis karena sudah include Apache, MySQL dengan PHP dan PHP MyAdmin. Di sini kita langsung cari saja Exam
lalu kita download ya. Kebetulan di sini kami sudah mendownloadnya, jadi nanti coba teman-teman download langsung di laptopnya masing-masing ya. Di sini kami sudah mendownloadnya, jadi nanti teman-teman coba untuk mendownloadnya sendiri di laptop. Selanjutnya itu kita install Composer. Di sini kita install Composer. Di sini cari saja composer.org ya sebenarnya di sini. Oke. .org nanti muncul seperti ini. Lalu kita masuk, klik di sini. Lalu klik saja download. Kebetulan di sini kami juga sudah mendownloadnya. Nanti coba kalian teman-teman coba saja di laptopnya masing-masing. Composer adalah dependensi manager untuk PHP yang akan kita gunakan untuk menginstal CodeIgniter dan library lainnya. Selanjutnya itu kita cek ya, apakah Composer ini sudah terinstall di laptop kita atau belum. Caranya itu kita masuk ke CMD command prime. Di sini kita buka, lalu kita klik ini Composer ya. Composer tuh. Composer, lalu kita enter. Lalu selanjutnya kalau kita untuk mau mengecek JSON ini sudah di sini sudah apa, lanjut kita mengecek, kita cek PHP-nya, PHP spasi version ya, min version, kita cek ini jadi baik, ini PHP-nya itu versi 8.2.12 ini ambil. Oke. Selanjutnya itu kita download template Start Bootstrap. Kita masuk ke Google Chrome lagi, kita ke ini. Oke. Nanti teman-teman cari saja Start Bootstrap, oke ya. Lalu kita masuk ke kita klik sini. Oke. Setelah itu nanti teman-teman bisa ke bawah sini, nanti pilih yang SP Admin 2 atau yang ada tanda free-nya. Ya, seperti ini teman-teman. Ini nanti teman-teman download saja ini. Cukup download. Oke. Untuk tampilan yang menarik kita akan menggunakan template SP Admin ini ya, supaya lebih tampilannya itu lebih menarik. Kita klik download. Kalau di sini kebetulan kami sudah mendownloadnya, jadi nanti teman-teman coba saja untuk mendownloadnya. Baik, semua persiapan sudah selesai. Saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan konfigurasi. Terima kasih dan selamat sore untuk semua. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan konfigurasi dasar CodeIgniter dan instalasi template. Mari kita mulai. Yang pertama kita masuk pada folder kerja kita di VS Code. Kita pilih env. Lalu kita merename atau mengganti nama env ini menjadi .env. Di sini saya sudah mengganti. Setelah itu di CI environment-nya yang sebelumnya production kita ganti menjadi development. Di sini saya sudah mengganti dengan development. Nah, di sini ini akan membantu kita dalam menemukan error saat kita debugging atau coding. Nah, setelah itu kita masuk pada app, lalu kita klik config, kita pilih app.php. Nah, untuk mengubah base URL-nya agar bisa diakses menjadi di sini untuk merubah base URL-nya agar bisa diakses yang sebelum langsung kita pilih yang berikut. Kita masuk pada app, lalu kita klik config, lalu
lalu kita masuk ke app.php. Nah, untuk merubah base URL-nya yang sebelumnya SB admin, kita ubah menjadi http://localhost/belajar/gis dasar ci4/public. Nah, ini merupakan lokasi folder web kita. Nah, untuk mengintegrasi template SB admin ke dalam project kita masuk pada folder views, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih new file. Nah, di new file ini kita memberi nama vtemplate.php. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru di file vtemplate. Nah, teman-teman pasti bertanya codingan di dalam vtemplate ini. Codingan ini saya mengambil dari SB admin yang di sini. Kita klik pada layout, lalu pilih static navigation. Nah, di static navigation kita klik kanan, lalu kita pilih view page source. Nah, codingan ini yang kita gunakan untuk memasukkan ke dalam vtemplate tadi. Nah, di sini. Nah, sebelum itu, setelah kita memasukkan codingan tersebut ke dalam vtemplate, kita juga perlu memodifikasi codingan tersebut. Misalnya di sini di navbarnya ini, misalnya di sini kami mengganti dengan GIS leaflet kelompok 8. Lalu di layoutnya ini kami mengganti, misalnya di sini Kabupaten ND, peta administrasi, peta tematik, dan juga tentang kami. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan mengconvert data SAP ke JSON. Sekian dari saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara menyimpan data spesial untuk web GIS kita. Data spesial adalah jantung dari aplikasi GIS. Dalam GIS kita bekerja dengan berbagai format data spesial, SAP atau save file, format yang umum. Tapi untuk website kita perlu format yang lebih ringan, yaitu dengan GeoJSON. Ada beberapa cara untuk mengkonversi file SAP ke dalam GeoJSON. Saya akan mempraktikkannya dengan cara yang mudah. Baik, kita masuk ke ArcMap. Di sini sudah ada data dari kecamatan ND. Kita akan mengkonversinya di sini, conversion tools. Kita pilih di JSON, futures to JSON. Di sini saya akan mencoba dari ND Selatan. Masukkan ke input features. Di sini. Save, tulis, ND Selatan, terus ini.
tunggu dulu sampai dia tersimpan. Oke, sudah. Mengeceknya tugas bos ya, di sini teman-teman. Jadi kita name dia menjadi Geo. Seperti ini. Ya. Oke. Setelah kita buat di sini, kita pindahkan ke, kita bawa semua ke exam terus docs terus ke exam belajar GIS dasar publik provinsi ya, kita bawa semua, kita masukkan ke dalam sini. Ini kami punya sudah dibuat seperti ini. Baik, sekian dari saya. Teman saya akan melanjutkan video tutorial. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas implementasi WebGIS Kabupaten Ende menggunakan Leaflet.js. Saya akan jelaskan secara runtut, mulai dari inisiasi peta, menambahkan layer, marker, pop-up, hingga integrasi dengan GeoJSON. Yang pertama, mari kita langsung buat di kode editor kita di VS Code, lalu masuk ke folder belajar kita atau folder yang kami buat atau folder proyek kami. Yang pertama itu di dashboard. Di dashboard jadi baik. Ya, di dashboard kami itu sama seperti yang di awal, kami mengcopy dari yang sini template, lalu kami mulai mengembangkannya di dashboardnya, dimana kami menggunakan HTML standar dengan meta tag untuk responsive design. Di sini kami juga membuat library JS, Leaflet.js dari CDN. Lalu di sini terdapat yang di sini ya. Seperti ini. Oh, salah. Ya, di sini. Nah, ini kami ambil dari atau kami copy dari Leaflet.js ya. Di Leaflet.js. Sebelum itu kita kembali dulu. Ya. Di tutorials kita pilih layer groups dan layer control. Lalu kita pilih yang contohnya ini. Lalu kita filter source. Nah, kita copy dari yang ininya. Constant mapnya itu, lalu kita masukkan ke aplikasikan ke dalam website kita atau dalam codingan kita. Sama juga seperti ini. Ini adalah kontrol untuk base layer kita. Terus setelah itu kita di sini merubah untuk tampilannya ya, untuk tampilan petanya itu dia di koordinat seperti mana, maksudnya dia jaraknya itu koordinatnya di mana. Jadi kami pakai koordinat ini di mana kami ambil dari Google Maps, kami pilih pas tengah-tengah yang bisa memunculkan Kabupaten Ende semua seluruh. Jadi kami pakai copy dari Google Maps lalu masukkan di sini untuk menampilkan menampilkan petanya itu semuanya keluar. Lalu di sini kami custom marker ini kami download dan kami simpan di folder yang ini ya, folder public lalu gambar. Nah, di mana ya icon marker di marker ini sorry marker. Jadi di sini misalnya yang ini orang ini itu baru kami masukkan ke sini marker text.
itu kami download ya di Chrome. Setelah itu file marker ini kami kasih koordinat di apa namanya, pada peta itu kasih koordinat, kami pilih di mana koordinatnya itu dekat dengan Danau Kelimutu. Misalnya kami pilih Danau Kelimutu, maka markernya itu kami kasih titik koordinatnya itu ikut mengikuti ini untuk latitude dan juga longitude sama. Lalu dia dalam itu akan memberikan informasi, dalam marker itu akan memberikan informasi gambar dari yang gambarnya akan kami simpan juga sama di folder gambar di sini ya. Folder gambar memanggil folder gambar yang merupakan danau-kelimutu.cpg ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ini ada informasi sedikit, informasi mengenai tempat tersebut sama. Lalu add to map, ini adalah implementasi dari ini apa, library Leverage.js. Setelah itu untuk menampilkan base mapnya itu kita ambil dari mana ya, sudah lewat. Nah ini maksud saya yang tadi base map ini adalah kontrol layar di mana nanti akan muncul beberapa peta atau beberapa layar peta yang bisa kita ganti. Misalnya satelit, ini ada satelit dari RC, ini gratis ya, semuanya kami download gratis. Terus ada OpenStreetMap, ada juga dari ini OpenStreetMap ya, rata-rata dari OpenStreetMap ya. Setelah itu kita lanjut langsung ke peta administrasi saja ya. Peta administrasi juga sama, kami mengcopy yang tadi map yang tadi di dashboard, mapnya itu kami copy ke sini lalu implementasikan sama seperti yang tadi. Tadi adalah library Leverage.js. Lalu kami mulai memanggil misalnya kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten ND dengan menggunakan $.json. Lalu format filenya di folder provinsi, masuk ke nama filenya yang tadi sudah disimpan oleh teman saya yang telah mengkonversinya di sini ya. Ini semua kami panggil untuk ditampilkan ke dalam map kami atau map disk kami. Lalu kami juga memberikan sedikit informasi dalam, misalnya dalam informasi dalam peta administrasi kami. Misalnya di sini ada kecamatan, nama kecamatannya, terus kami memberikan informasi sedikit, misalnya luas wilayah, terus ibu kotanya, jumlah desa yang ada dalam kecamatan itu, terus ketinggian wilayah misalnya. Terus sama juga untuk kecamatan lainnya, kami login satu persatu. Lalu yang berikutnya untuk peta tematik sekolah itu sama juga, tapi di sini yang menjadi pembeda itu di ya, kurang lebih seperti ya, pembedanya di sini, dimana kami juga menggunakan get color ya, ini untuk mendapatkan warna, untuk mengendalikan warna berdasarkan nilai. Jadi misalnya nilainya tinggi, maka yang hasilnya itu akan lebih terang. Kalau nilainya rendah, hasilnya nilainya misalnya sekolahnya itu tidak ada, pasti nilainya warnanya akan rendah. Lalu kami juga menambahkan ini style untuk GJSN. Misalnya untuk mendapatkan nilai suatu wilayah itu, kami panggil di properties, kami pilih yang buat MKC ini untuk melihat data yang ada, data sekolah yang ada. Masukkan data sekolah yang ada sudah kami masukkan di PHP My Admin. Ini adalah data-data sekolahnya. Nanti dia akan langsung baca sehingga langsung masuk ke sini. Misalnya ini jumlah sekolahnya di sini semua. Seperti itu. Lalu akan menambahkan ke map ini untuk informasi
informasi jumlah sekolah berapa, ada berapa jumlah sekolah di situ, dia akan memberikan informasi ke dalam map. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu about juga sama, ini hanya informasi mengenai kami anggota kelompok 8, dimana kami memberikan informasi nama, ada NPM, email, jurusan, fakultas, semester, dan juga foto kami ya. Ini kami menambahkan sedikit CSS ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk memanggil semua ini bisa dipanggil ke dalam webdisk kami, maka kami di sini ada membuat beberapa controls di mana kami menyimpan, misalnya data tematik kami simpan di sini dengan data administrasi, terus fungsinya data administrasi kami simpan untuk dipanggil di sini ya. Dipanggil ke sini, terus kami tidak lupa untuk merubah routersnya karena kami di sini secara manual ya, terus kami yang bikin secara manual agar bisa memanggil. Kami pilih, kami bikin $routers get peta tematik, misalnya peta tematik slash peta tematik atau home about home, untuk bisa menampilkan ke website kita ya. Halo semuanya, di sini saya akan mendemokan hasil akhir dari semua kerja keras yang kami buat. Mari kita lihat WebGIS yang telah kami bangun ini. Masuk ke Chrome. Ini dashboard yang telah kami buat. Di sini ada informasi tentang nama kabupaten yang telah kami buat ini, yaitu Kabupaten Ende. Di sini jumlah penduduk di Kabupaten Ende yaitu sekitar 270.000 orang, dengan luas wilayah sekitar 2000,46 kilometer persegi sekian, dan ketinggian 639 mPl, dan objek wisatanya sekitaran 15 lebih ke atas. Ini ada 5 tipe peta yang kami buat. Ada dari satelit, dari karto, DB Dark, karto DB Light, humanitarian style, dan OpenStreetMap. Ini juga ada simbol mengenai tempat dan Danau Kelimutu. Sini juga ada informasi tentang Kabupaten Ende, bisa dibaca. Hari jadi dari Kota Ende yaitu 20 Desember 1958, dengan bahasa daerahnya bahasa Ende atau bahasa Liu, dengan masa makanan khasnya jagung bose, kolo, dan sei. Nah, di bawah sini juga kita bisa melihat atraksi wisata utama, yaitu dari Danau Kelimutu, Pantai Penggajawa, Kampung Adat Pulau Gaet. Nah, berikutnya kita akan melihat ke peta administrasi. Jika teman-teman bisa mengklik yang ini, terdapat informasi dari tempat tersebut. Ada tempat bernama Wewaria yang memiliki karakteristik ketinggian dan iklim yang seperti ini. Teman-teman bisa membacanya. Ini ada pantai, Minaka Panda. Di sini juga ada Kelimutu.
dapat informasi tentang beberapa sekolah, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA dan sebagainya. Di sini juga dari ND, dari Baukaro, dari Kecamatan Soko, ya, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman semuanya lihat sendiri. Ya, jadi peta ini sangat informatif sekali, teman-teman. Ini juga ada pilihan dari tipe peta seperti yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman. Tentunya ini tentang kami, yaitu kelompok 8. Sini kami beranggotakan 5 orang dengan tahun pengembangannya yaitu tahun 2025. Di sini ada informasi dari teman-teman kami. Bisa saudara atau teman-teman semuanya lihat ya. Ya, sangat informatif sekali. Dan kesimpulan yang kami ambil, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Leaflet AS menyediakan ini API sederhana untuk membuat peta web interaktif. Yang kedua, dukungan untuk berbagai layer titel, berbagai layer tab, seperti OSM, Karto DB dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan menampilkan marker dengan custom icon dan pop-up. Yang keempat, integrasi dengan GeoJSON untuk peta wilayah administratif. Dan yang kelima, visualisasi data tematik dengan Choropleth Map. Yang keenam, lengkap dengan control layer dan legend. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you.